Ada besok lagi. Masna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqaz zaman wa faddala ba'dahum 'ala ba'din وخص بعد الصبور والأيام والليالي بمزايا والفضائل ويعزهم فيه الأجر والحسنات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsiran. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairun min alfi syahrin tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amrin salamun hiya hatta matla'il fajr. Shadaqallahul azim. Yang sama-sama kita muliakan Bapak Imam Masjid Al-Amin hafizahullah ta'ala wa matta'ahu bis-siha wal afiyah. Semoga senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan kesehatan, dilancarkan segala urusan. Amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati Ketua DKM Dewan Kemakmuran Masjid Al-Amin beserta pengurus, semoga senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kami hormati para ustaz, para ustazah, para alim, para ulama, para kiai, para tokoh agama, tokoh masyarakat yang berkenan hadir pada malam hari yang mulia ini. Semoga beliau-beliau senantiasa diberkahi umurnya. Amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, abang-abang, tua-tua tangganai, cerdik pandai, yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu namanya, namun tidak mengurangi rasa hormat kami. Semoga kita semua yang hadir di sini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Apa kabar ibu-ibu? Sehat? Puasa lancar? Kalau ibu-ibu puasa lancar, saya curiga apa? Curiga. Bisa ngisi lagi tidak ya? Berkah Ramadan ya. Bapak-bapak,
Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan senantiasa mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, di mana berkat rahmat, karunia, hidayah dan inayahnya sehingga kita semua dapat berkumpul di Masjid Al-Amin yang mulia ini, di malam yang mulia ini, di bulan suci Ramadan yang mulia ini. Semoga kita semua yang hadir di sini ataupun yang tidak hadir tapi ada niat karena berhalangan tidak bisa hadir, semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat dan salam marilah kita haturkan, kita kirimkan kepada Sayyidul Kaunaini was-Saqalain, Sayyidul Arabi wal Ajam, Baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, dengan ucapan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga kita semua dapat berkumpul bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yajtami'u mala'un wa yad'u ba'duhum wa yu'minu ba'duhum illa ajabahumullah. Tidaklah suatu kaum, suatu komunitas, suatu jamaah berkumpul dalam satu tempat lalu berdoa sebagiannya dan kemudian diaminkan oleh yang lain, melainkan doanya itu diijabah, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, mumpung kita agak banyak lah, mari kita berdoa banyak-banyak pula. Semoga kita semua di sini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Semoga kita semua dipanjangkan umurnya. Semoga kita disakinah mawaddah warahmatan keluarganya. Semoga anak-anak kita disoleh dan solehahkan. Dimudahkan rezeki kita semua. Semoga adik-adik, abang-abang yang belum menikah setelah balik dari ini langsung ada yang melamar yuk. Amin. Wah, dikit nih sekarang. Nambah. Semoga ibu-ibu yang sudah menikah namun belum punya keturunan, pas balik lagi langsung amin. Amin. Semoga yang janda ataupun dudo yang belum ketemu jodohnya segera diketemukan jodohnya, dudo dan jando yang kayo rayo. Amin. Semoga hutang kita, kredit motor kita, kredit mobil kita, kredit rumah kita segera dilunaskan. Amin. Agak kuat dikit suaranya, nampak wajah-wajah banyak utang. Dan terakhir, semoga amalan rangkaian ibadah puasa kita dimulai dari sholat 5 waktu, sholat rawatib, sholat sunat, tarawih, witir, Al-Quran yang kita baca, qiyamul lail yang kita lakukan, iktikaf yang kita lakukan, semuanya di bulan Ramadan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, diridhoi oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, sebelum saya mulai tausiah ataupun ceramah, saya mohon izin dulu kepada para ustaz, para ustazah, para alim, para ulama, izin saya berdiri di sini untuk sedikit menyampaikan tausiah tentang nuzul Quran. Bukan berarti saya mengajari, menggurui atau mengingatkan, namun semata untuk menyampaikan ayat-ayat Allah. Kalau berdirinya agak cepat dikit Bu, selesai gitu. Kalau duduk lain cerita, agak lama kan. Nah, nampaknya panitia nyuruh berdiri. Agak cepat nampaknya nih Pak.
Macam mana Pak? Berapa menit Pak kita nih? Saya berdiri di sini Pak. Kalau satu botol setengah jam berarti 2 botol 1 jam. Yang mudah-mudahan apa yang saya sampaikan nanti dapat kita ambil hikmahnya dan dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, tema kita malam ini adalah nuzul Quran dan orang-orang yang mendapatkan kemuliaan sebab memuliakan Al-Quran. Sederhana saja Pak, materi kita pada hari ini. Nuzul Quran, nuzul artinya turun, Al-Quran artinya firman Allah, kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW yang berupa mukjizat lafaz ataupun maknanya yang diriwayatkan secara mutawatir dan ketika kita membacanya mendapatkan pahala. Nah itulah nuzul Quran. Malam ini kita memperingati nuzul Quran. Bagaimana proses nuzul Quran, turunnya Al-Quran? Ada 3 proses Pak. Yang pertama, Allah wahyukan kepada makhluk yang namanya pena kolam untuk menulis di Lauh Mahfuz. Yang kedua, dari Lauh Mahfuz Allah perintahkan malaikat Jibril dan malaikat-malaikat yang lain turun ke langit pertama, ke Baitul Izzah. Yang ketiga, tahapan ketiga adalah Allah perintahkan malaikat Jibril untuk membawa Al-Quran yang ada di Baitul Izzah itu kepada Rasulullah SAW. 3 proses. Kita jelaskan satu persatu. Yang pertama, Allah wahyukan kepada kolam ataupun pena. Kita tidak tahu bentuknya bagaimana Pak. Yang tahu pena itu untuk nulis. Besarnya bagaimana? Wallahu a'lam, tiada yang tahu. Untuk menulis di Lauh Mahfuz, papan yang dijaga oleh ribuan malaikat. Di situlah tertulis rizki kita, disitulah tertulis ajal kita, jodoh kita. Al-Quran pun juga ditulis di situ. Apa kata Allah? Untuk tulis. Apa yang pertama kali ditulis? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah Pak, duluan ditulis. Maka kata para ulama, Bismillahirrahmanirrahim itu adalah intisari, isi kandungan daripada umul kitab Al-Fatihah. Al-Fatihah itu adalah isi kandungan intisari daripada Al-Quran secara keseluruhan. Al-Quran secara keseluruhan itu adalah isi kandungan dari semua mushaf, semua suhuf-suhuf dan kitab-kitab yang Allah turunkan ke bumi. Ada 104 kitab Pak, yang Allah turunkan ke bumi. Suhuf-suhuf masuk Al-Quran, masuk Taurat, Zabur, Injil, 104. Semuanya intisarinya itu ada di dalam Al-Quran. Nah, Al-Quran itu intisarinya ada dalam kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Maka Bapak silakan buka kitab I'anatul Talibin, sarah daripada Fathul Mu'in, karangan Sayyid Abu Bakar Utsman bin Muhammad Zainal Abidin Syato Adibiyati Asy-Syafi'i, lahir di Mekah, wafat tahun 1310 Hijriah, tanggal 13 Zulhijjah, setelah naik haji meninggalnya Pak. Beliau ini adalah gurunya ulama Nusantara, termasuklah gurunya salah satu dari pendiri Pondok Pesantren Ash'ad. Kami ini Pak dari Pondok Pesantren Ash'ad. Ustaz Husain ini bimbel ini dari Pondok Pesantren Ash'ad, dulu ngajarnya di Pondok Pesantren Ash'ad. Jadi sangat menyambung ke beliau sana. Apa kata beliau?
bahwasanya dari Bismillahirrahmanirrahim itu intisarinya itu isi kandungnya ada pada huruf fa. Apa kata beliau? Bikana makana wa biyakunu mayakunu. Karena Allah lah maka ada segala sesuatu yang telah ada, dan sebab Allah pula maka akan ada sesuatu yang belum ada. Apa intinya Bapak Ibu? Intinya adalah segala sesuatu yang ada kita lihat sekarang ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa esensinya lagi? Berarti ini tauhid, mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu nanti bisa dicek di dalam kitab I'anatul Talibin, katanya begitu. Lalu kemudian Allah perintahkan kepada Al-Qalam untuk menulis lagi. Apa ayat yang ditulis? Wa hadza dzikrun mubarakun anzalnahu. Al-Qur'an ini adalah peringatan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an adalah sesuatu yang diberkahi, kalam Allah, firman Allah yang diberkahi. Apa maksudnya Bapak Ibu? Al-Quran turun di Mekah, maka Mekah menjadi tempat yang paling mulia. Sholat di Masjidil Haram berapa pahalanya Pak? 100.000 kali lipat daripada sholat di tempat lain. Al-Quran diturunkan di Madinah, maka Madinah menjadi tempat yang paling mulia, nomor 2. Sholat di Masjid Nabawi sama dengan 1000 kali kita sholat di tempat masjid yang lain. Kitab-kitab Allah yang lain diturunkan di Palestina, maka Palestina menjadi tempat yang paling mulia nomor 3. Sehingga kita sholat di Masjidil Aqsa itu Pak sama dengan pahalanya 500 kali lipat dibandingkan kita sholat di tempat lain. Berkah Al-Quran. Di zaman sahabat, halo Ibu, masih on Bu ya. Di zaman sahabat itu satu ketika ada salah satu sahabat yang iktikaf Pak. Iktikaf tengah malam, saat dia sujud dia mendengar bacaan surah Al-Mulk dari bawah tanah nyampe ke atas sujud. Nah, kalau Bapak malam-malam di sini sujud dengar tiba-tiba hidup ambilinya baca Quran, apa yang terjadi Pak? Lari Pak. Nah, sama dengan sahabat, lari juga ngadu kepada Rasulullah. Tadi saya iktikaf di masjid, tapi tiba-tiba dengan suara dari tanah, dari bawah tanah. Seorang sahabat yang mengucapkan, yang mengaji surah Al-Mulk dari awal, Tabarakalladzi itu. Apa kata Rasulullah? Di tempat kamu sujud itu ada salah satu sahabat yang wafat, di mana semasa hidupnya dia selalu istiqomah membaca surah Al-Mulk sehingga dia diselamatkan daripada azab kubur. Diselamatkan dari azab kubur Pak. Maka kita kalau mau selamat dari azab kubur, istiqomah baca surah Al-Mulk sebelum tidur. Cukup sekali jadilah Pak. Tapi istiqomah. Yang susah kok istiqomah, kok yang sulit. Yang sulit itu istiqomah Pak. Nah itulah berkahnya Al-Quran. Contoh lagi berkah Pak. Imam Ahmad Ibnu Hanbal lahir 164, wafat 256. Jadi beliau dilahir 14 tahun setelah Imam Syafi'i lahir. Karena Imam Syafi'i lahir 150. Jadi Imam Ahmad ini lagi bantu berkhidmat kepada orang tuanya Bu. Imam Ahmad berkhidmat kepada orang. Tiba-tiba datanglah wali murid maksudnya, bapak-bapak minta tolong kepada Imam Ahmad untuk nengok anaknya yang lagi kesurupan. Anaknya lagi kesurupan. Kita ini ada pakar ahli ruqyah. Beliau ini pakar ruqyah. Jadi kalau bapak-bapak ada yang kesurupan, hubungi Ustaz Busairi. Nah, beliau ini pakarnya.
Karena Imam Ahmad ibnu Hanbal tidak bisa menemui anaknya tadi, apa kata Imam Ahmad? Ambil sendal saya ini sampai ke anak kamu, pukul 3 kali kepalanya. Kalau kita tidak percaya, tidak yakin, tidak selesai anak tua. Tidak ada hilang jinnya. Jinnya itu tidak hilang, tapi karena dia yakin bawanya sendal itu, lalu dipukul lah ke anaknya yang kena surupan tadi itu, keluar jinnya. Jinnya keluar. Mau bapak percaya atau tidak, aku terserah. Nah, saya cuma cerita ini. Yang jelas itu berkahnya Al-Quran. Kenapa? Karena ketika dia menghafal Quran, murojaah Al-Quran pakai sendalnya itu, Pak. Sehingga berkahnya dari itu sampai sendal. Maka bapak-bapak, kalau kami ini santri ini, kaum santri ini dikasih tasbih sama kiai, dikasih sal sama kiai, lebih baik kami dikasih itu daripada dikasih motor, Pak. Apa sebab? Sebabnya karena tasbih itu sudah dibaca puluhan tahun mungkin. Apa lagi? Ininya salnya itu, sorban itu sudah dipakai entah berapa kali baca, entah berapa kali tamat Al-Quran memegang sal. Jadi kami mengharapkan barokahnya jadi itu. Biasanya pondok-pondok begitu, Pak. Mungkin ada anak-anak bapak yang masuk pondok, tidak kerasan kata orang Jawa itu, tidak ada kerasan, tidak betah. Saya juga minta baca, bawa air gitu Pak ya, bawa air ke kiai minta bacakan. Terserah kiai mau baca apa yang jelas. Biasanya kalau sudah baca itu kasih ke anak 3 kali 4 kali anaknya jadi betah. Tapi yang perlu diperhatikan bukan air itu yang membuat betahnya anak, tapi adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu hanya perantara saja, berkah dari bacaan Al-Quran. Jadi itu Pak, Al-Quran itu membawa berkah. Kita tidak asing lagi kalau ada orang hafal Quran, mengamalkan Al-Quran, lalu kemudian dia wafat, tidak berani bumi itu menggerogoti itu tubuhnya. Tidak berani. Banyak kisah nyata yang menjelaskan begitu. Itu barokahnya Al-Quran. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, itu baru tahap pertama, Pak. Proses tahap pertama, panjang cerita nuzul Quran nih. Belum kita masuk orang-orang yang mendapatkan kemuliaan. Nah, belum nih, Pak. Kemudian Allah memerintahkan kepada malaikat Jibril untuk membawa Al-Quran ke Baitul Izzah, langit pertama, sama dunia, langit dunia. Jadi malaikat Jibril itu Pak pernah 2 kali menampakkan wujud aslinya kepada Rasulullah SAW. Pertama di Gua Hiro ketika Rasul mendapat wahyu pertama. Kedua di Sidratul Muntaha. Walaqad ra'ahu nazlatan ukhra 'inda Sidratil Muntaha 'indaha Jannatul Ma'wa. Itu yang kedua kalinya. Bagaimana sosok malaikat Jibril? Punya sayap 600, Pak. Bisa dilihat di dalam kitab Darbil Mi'raj. Ada di situ keterangan 600 sayap, satu sayap itu bisa memenuhi langit bumi ini, ufuk timur, ufuk barat. Sehingga kita tidak heran ketika malaikat Jibril dengan satu sayapnya dengan gampang mengangkat penduduk Sodom, kaumnya Nabi Lut, pelaku LGBT pertama kali, Pak. Itu di situ lagi naik. Diangkat oleh malaikat Jibril, saat tanah-tanahnya diangkat, kemudian dihempaskan ke bumi, kemudian tidak meninggal juga, lempar lagi pakai batu. Masing-masing batu itu punya korban masing-masing. Ada namanya, Pak. Detail sekali Allah mengazab pelaku LGBT itu, Pak. Maka kita ngeri kalau ada yang melegalkan LGBT. Siap-siap, Pak. Siap-siap nanti kita kena dampaknya. Meskipun kita baik, kena juga dampaknya, Pak. Kita ini bukan Nabi dikasih tahu. Nabi
dikasih tahu, Nabi Lut kan dikasih tahu sebelum diazab. Kasih tahu dulu, datang 2 malaikat, ganteng-ganteng malaikatnya. Ganteng-ganteng Pak, datang di penduduk Sodomi, ngeri Nabi Lut. Pakai di keluar dia apa-apain. Ngeri Nabi Lut. Cuman malaikat ini ngasih tahu kalau nanti segera keluar dari kaumnya, dari desa, karena akan didatangkan azab. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, itu malaikat Jibril. Malaikat Jibril ini malaikat yang paling mulia. Dari semua malaikat paling mulia malaikat Jibril. Nah, dibawa malaikat Jibril wahyu Al-Quran itu dari Lauh Mahfuz itu sekaligus dafatan wahidatan. Baru nanti tahap yang ketiga, malaikat Jibril lagi membawa Al-Quran kepada Rasulullah bertahap, munajaman, berangsur-angsur. Kalau ada masalah di sahabat, Nabi tidak bisa jawab, turun wahyu. Maka kita kenal dengan asbabun nuzul. Ya, sebab-sebab turunnya ayat Al-Quran. Kita biasa dengar begitu di dalam kitab-kitab tafsir, asbabun nuzul. Nah, diturunkan dari Baitul Izzah itu secara berangsur-angsur, tidak sekaligus diturunkan. Nah, itulah 3 kali proses Al-Quran itu diturunkan. Pertanyaannya Pak, kapan nuzul, kapan turunnya Al-Quran itu? Tertinggi ini kapan turunnya Al-Quran? Maka dijawab oleh Al-Quran. Ayat pertama mengatakan inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin. Mungkin ada yang hafal Al-Quran. Jadi kalau saya salah langsung di cross check, diinterupsi tidak apa-apa. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin. Berdasarkan ayat ini, maka berarti Al-Quran itu diturunkan pada malam yang diberkahi. Belum disebutkan malam apa itu. Lalu turun lagi ayat inna anzalnahu fi lailatil qadr. Jelas ayat ini mengatakan Al-Quran itu diturunkan pada malam Lailatul Qadar. Maka turun lagi ayat yang dibaca oleh qari tadi, syahrul ramadan allazi unzila fihil Quran. Pada bulan Ramadan diturunkanlah Al-Quran. Berarti 11 bulan yang lain eliminasi. Dieliminasi karena jelas sudah bulan Ramadan. Kira-kira masih hafal gitu bulan Hijriah ini Pak? Bulan Masehi keluar kepala gitu Pak. Kalau di bulan-bulan Hijriah masih hafal Bu? Bulan Hijriah saya berhusnuzon hafal. Awalnya bulan apa Bu? Muharram ya. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban. Sya'ban berarti bulan 8, Ramadan bulan 9, Syawal bulan 10, Zulqa'dah bulan 11, Zulhijjah bulan 12. Kenapa Pak kita harus hafal bulan ini? Karena umur kita itu bukan dilihat dari tahun Masehi, tetapi tahun Hijriah. Mukallafnya kita itu bukan 15 tahun Masehi, tapi tahun Hijriah. Ibu-ibu, adik-adik yang kena haid itu dilihat dari tahun Hijriah, bukan tahun Masehi. 9 tahun Hijriah kurang 15 atau 16 hari. Kalau sudah keluar darah, sah berarti darah haid. 9 tahun kurang 17 hari atau 20 hari sah, bukan darah haid tapi darah istihadah. Ini penting ibu belajar darah haid. Bapak-bapak juga Pak. Karena kalau ibunya tidak bisa, bapak tanggung jawab. Penting untuk mengetahui bulan-bulan Hijriah. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya lagi, tanggal berapa? Kan gitu Pak. Tanggal berapa? Maka ada ayat yang mengatakan wa ma anzalna ala abdina yaumal furqan yaumal taqal jama'. Dan apa-apa yang telah kami turunkan kepada hamba kami, maksudnya Nabi SAW, yaumal furqan. Kata Ibnu Abbas menafsirkan ayat ini, furqan itu artinya pada perang Badar.
Perang Badar itu jatuhnya tanggal berapa Bapak Ibu? Tanggal 17 bulan Ramadan. Perang itu pas bulan Ramadan, perang Badar. Yaumal taqal jam'an, pada waktu bertemunya dua pasukan kaum musyrikin dan kaum muslimin. 313 muslim, musyrikinnya 1000 pada malam itu. Cuman bukan pas perangnya Pak, tapi 15 tahun ke belakang. Pas tanggal itu 17. Nah, gitu. Sekarang itu tanggal 1 ya. Nah, jadi para ulama kalau kita buka kitab tafsir milik Ibnu Katsir lahir tahun 700, wafat 774. Kata beliau di situ, beliau jelaskan ada yang mengatakan turunnya Al-Quran itu tanggal 1 Ramadan. Nah, ini agak asing nih Pak, yang kagetan. Namun sejarah kan, ada yang mengatakan 3 Ramadan, ada yang mengatakan 5, ada yang mengatakan 7, ada yang mengatakan 21, ada yang mengatakan 17, ada yang mengatakan 27. Maka di Mesir sana, mungkin ada yang lalu Mesir sini, itu tanggal 29 merayakan memperingati Lailatul Nuzul Quran. Kalau kita Indonesia ini tanggal 17. Tanggal 21 ada juga Pak. Jadi pendapat dalam sejarah itu memang banyak. Nah, maka orang Indonesia rata-rata Nuzul Qurannya tanggal 17. Orang Mesir sana tanggal 29. Kita kan sekarang sudah akhir nih Pak, 10 akhir Ramadan. Kita dianjurkan untuk banyak-banyak baca Quran, banyak-banyak iktikaf di masjid, terutama di akhir bulan Ramadan. Mau tahu tips supaya kita dapat ciri-ciri Lailatul Qadar Pak? Nah, ini bukan kata saya, tapi kata Imam Ghazali yang kemudian dikutip di dalam kitab I'anatul Talibin, juga kata Imam Abdul Hasan As-Sazili. Beliau katakan kalau awal Ramadan itu hari Minggu Pak, berarti Lailatul Qadar itu tanggal 29. Barang kita hari Minggu kan? Nah, kemungkinan tanggal 29. Kalau kita ikut Muhammadiyah kan, ada yang Muhammadiyah, maaf ya Pak ya. Hari Sabtu berarti Lailatul Qadar itu tanggal 23. Kata Imam Ghazali, bukan kata saya. Kalau nak nyalakan yang nyalakan saya. Ini bisa benar, bisa salah. Ini kan rumusnya selama beliau hidup, bisa saja berbeda. Kita cuma tahu rumusnya baik. Maksudnya begini, jangan hanya malam itu saja kita ibadah, sementara malam-malam yang genap kita tidak ibadah. Kan kita kadang begitu Pak. 21 iktikaf, 22 libur. Karena genap kan? 23 iktikaf, 24 libur. Nah, maka Allah itu merahasiakan Lailatul Qadar. Kalau Allah kasih tahu di Al-Quran Lailatul Qadar tanggal sekian, misal tanggal 29, tanggal 29 itu lama dan kita yang penuh Pak. Tarawih penuh, mulai dari sholat 5 waktu Isya sampai subuh di masjid lah, tahan ketiduran. Ya Pak? Betul lah Bu. Nah, maka Allah rahasiakan Lailatul Qadar. Sama dengan haji mabrur itu dirahasiakan Pak. Cuma ciri-cirinya kita tahu orang haji mabrur itu. Kalau dia balik dari haji, kelakuannya berubah. Maksudnya sebelumnya tidak pernah mengaji, kok selama 1 bulan 1 tahun setelah naik haji mengaji terus. Dia duluan paling azan, duluan dia azan, duluan dia datang. Tapi jangan nengoknya seminggu 2 minggu belum. Tengok agak lama dikit, tak setahun. Kalau seminggu 2 minggu itu masih panas Mekah, masih ada. Tapi kalau sudah bertahun itu sudah hilang bekas-bekasnya, sehingga dia itu bisa jadi kemungkinan sudah mendapatkan haji mabrur. Sama doa mustajab dirahasiakan oleh Allah antara orang azan dengan iqamah. Ada 1 detik di situ kita dianjurkan berdoa, di mana ketika kita berdoa di detik itu maka doa kita dikabulkan oleh Allah SWT. Itu dirahasiakan. Maka setelah orang azan sudah kita sholat, doa terus Pak sampai orang koma. Asal kuat deh, asal kuat panjang-panjang doanya.
proses turunnya Al-Quran. Nah, mau dilanjutkan Pak? Lanjut ya. Kemudian orang-orang yang mendapatkan kemuliaan sebab memuliakan Al-Quran. Yang pertama, orang yang gemar membaca Al-Quran. Hadis Muslim dikatakan, Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Bacalah olehmu Al-Quran, karena sesungguhnya Al-Quran lah yang akan memberi syafaat pada hari kiamat nanti. Halo Ibu, masih on Bu ya? Jadi Ibu, suami belum tentu nolong Bu. Bapak-bapak juga, istri belum tentu nolong, anak belum tentu nolong. Tapi Al-Quran lah yang sering kita baca, yang gemar kita baca, dialah yang menolong kita nanti di hari kiamat. Anak belum tentu, istri belum tentu, suami belum tentu. Maka yauma la yanfa'u malun wala banun. Pada hari di mana tidak ada gunanya, tidak ada manfaatnya harta yang disombongkan, anak yang dibanggakan, yaitulah hari kiamat. Ada tak orang kaya sombong Bu? Oh Bu, ada tak orang kaya sombong? Ada tak? Orang miskin sombong? Oh ya parah. Sudah miskin sombong. Maka katanya al-mutakabbiru minal aghniya qabihun. Orang kaya sombong jelek. Walakin minal fuqara apa? Orang fakir, orang miskin sombong lebih jelek lagi. Orang alim sombong jelek Pak. Orang bodoh sombong apalagi. Lang bodoh sombong bulan. Ibu-ibu yang cantik sombong jelek Bu. Apalagi ibu-ibu yang tambah jelek. Maka mari kita gemar membaca Al-Quran, karena di hari kiamat nanti tidak bisa membantu yang lain Pak. Al-Quran itulah yang membantu kita. Maka para ulama menganjurkan kita dalam satu hari kalau bisa 100 ayat, kalau tidak bisa 50 ayat, kalau tidak bisa 10 jadilah asal istiqomah. Yang susah kok istiqomah Pak. Kalau sejus sehari pelan, 2 juz pelan, 30 juz telah kalau sama-sama. Tapi istiqomahnya yang susah. Nah, kata ulama, orang yang setiap hari itu baca Al-Quran 10 ayat istiqomah, la yuktab minal ghafilin, tidak dicatat termasuk orang-orang yang lalai. Itu kata para ulama Pak. Kita Pak kalau mau ngikut ulama, salaf, sahabat, tabi'in, tidak sanggup Pak. Jadi Utsman bin Affan diceritakan, beliau itu ketika setiap satu rakaat itu dapat menghatamkan Al-Quran. Utsman bin Affan satu rakaat. Jangan ditanya macam mana menghatam, baca ya. Wallahu a'lam. Itu tidak tahu, itu katanya para ulama begitu. Utsman bin Affan satu rakaat hatam. Setegaan Pak. Kemudian Imam Abu Hanifah itu karena yakhtimu fi Ramadhana sittina bil laili wa sittina bin nahar. Imam Abu Hanifah itu menghatamkan Al-Quran 60 kali di waktu siang, 60 kali di waktu malam. Berapa kali hatam sehari Pak? 4 kali hatam Imam Abu Hanifah. Diceritakan Imam Abu Hanifah itu di tempat duduknya, di tempat dia sebelum meninggal, itu hatam Al-Quran sebanyak 7.000 kali. Pertanyaannya, kita sudah berapa kali hatam? Dari kita lahir sampai kita sekarang ini berapa kali Pak? Nah, tanya dewek lah, ke hati masing-masing. Imam Syafi'i lagi, karena Imam Syafi'i
yakhtimu fi ramadhana sittina marratan wa kullu zalika fi shalah. Imam Syafi'i itu khatam Al-Quran 30 kali dalam bulan Ramadan, semuanya di dalam sholat. Bukan di luar sholat, di dalam sholat. Disebutkan di dalam kitab Al-Manhajus Shawi karangan Habib Zain bin Ibrahim bin Smith. Nah, bukalah di situ. Kalau tidak salah halaman 80, kalau meleset dikit, ya maaf kalah Pak. Namanya saya manusia kan. Tidak seperti Ustaz Adi Hidayat nomornya ingat, posisi kanan atas bawah ingat. Nah, saya tidak seperti itu. Yang penting ada referensinya. Itu dalam bulan Ramadan 60 kali hafal Imam Syafi'i. Berarti dalam satu hari berapa kali kok? 2 kali. Kita dalam satu hari 2 juz jadilah Pak. Kata para ulama, jangan sampai dalam 40 hari itu kita tidak ada sekali menghatamkan Al-Quran. Jangan sampai dalam 40 hari kita tidak ada satu pun menghatamkan Al-Quran. Rugi gitu Pak. Kalau para sahabat dulu setiap 7 hari hatam, 7 hari hatam. Mulai bacanya Jumat, selesainya sore Kamis sebelum malam Jumat. Sekali hatam. Seminggu hatam, seminggu hatam. Nah, itu para ulama salaf dan para ulama tabi'in yang begitu gemarnya membaca Al-Quran. Mari bapak-bapak, ibu-ibu, di bulan Ramadan ini kita perbanyak membaca Al-Quran, karena yang menolong kita Al-Quran. Bukan orang yang kita cintai, istri, bukan, suami apalagi, bukan, tapi Al-Quran. Yang kedua Pak, dan yang ketiga, orang yang mendapatkan kemuliaan sebab Al-Quran adalah orang yang mengaji Al-Quran, belajar Al-Quran, dan orang yang mengajarkannya. Dalam hadis Sahih Bukhari dikatakan, khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik kamu adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Jadi perlu dicatat Pak, sebaik-baik kita ini bukan presiden, bukan gubernur, bukan bupati berdasarkan hadis ini, bukan camat, apalagi kepala desa, bukan. Tapi yang paling baik di antara kita adalah guru ngaji. Ada mungkin ibu-ibu yang jadi guru ngaji, selamat, ibu dapat titel gelar orang paling baik guru ngaji. Maka ibu-ibu, kalau ada guru ngaji ngelamar anak, terimalah Bu. Jangan ditolak, jangan ditanya kau nak kasih makan Al-Quran kan aku. Jangan, kasihan Ustaz. Terimalah ya, kalau ada anak. Ibu, halo. Punya anak gadis tak Bu? Punya anak gadis Bu? Cantik tak Bu? Ada 2 pemuda Bu datang ke rumah ibu. Yang satu guru ngaji bawa motor Scoopy. Yang satu lagi tak bawa motor tapi bawa mobil Pajero Sport. Tak bisa ngaji, jarang sholat, sering bolong. Jawab jujur Bu, nerima yang pakai motor atau yang pakai mobil sport? Pajero Sport. Ayo Bu. Yakin jawabannya itu yang bawa Pajero Sport Pak? Masya Allah. Padahal yang paling baik itu guru ngaji Pak. Ini tidak saja guru ngaji. Pekerjaan profesi paling baik itu guru ngaji. Cuman saya guru ngajinya ngaji kecil. Di sini ada TPA ada Pak? Ada TPA Bu ya? Berapa SPP kita ngasih ke guru ngaji Pak? Sudah mulai ya. Dari alasan ini kan. Bayangkan Pak, anak kita kursus musik 1 juta per bulan, kursus bahasa Inggris dibayar mahal, ngaji Al-Quran 15.000 sebulan. Nah, alhamdulillah 15.000 sebulan Pak. Saya donanya tempat ada pada kalau buku berapa SPP 15.000 kan dia per bulan. Masya Allah.
Guru ngaji itu guru paling ikhlas di dunia, Pak. Saya internasional. Tidak ada lagi yang menandingi guru ngaji itu. Se-internasional paling ikhlas. Kita tidak pernah dengar guru ngaji itu demo minta jadi PNS. Tidak pernah. Kalau guru ngaji kalah. Artis tidak nyampe 5 menit. Dia kalian kenal lah, dia kalian. Kalau tidak kenal bohong. Dia kalian itu sekali tampil 30 juta tidak sampai sejam. Tidak sampai 5 menit. Satu lagu 30 juta. Siti Badriah yang lagi cantik-cantik tuh itu tidak sampai 5 menit nyanyi manggung 30 juta. Yang paling mahal Agnes Monica. Oh, Agnes Mo sekali tampil itu sampai 200 juta. Tidak sampai 5 menit satu lagu. Saya sama hampir 1 jam begini lagunya, Pak. Tapi kita ikhlas. Tapi hilang pahala saya kita ikhlas. Yang penting tidak dikasih ongkos, alhamdulillah. Tidak dikasih kehormatan. Guru bayar. Jadi itu Bapak Ibu ya, kita sekarang memang dilema lah ya. Di satu sisi guru ngaji itu tuntutannya adalah memperbaiki moral anak. Setuju lah Pak? Di satu sisi artis itu ternyata merusak moral sebagian, tak semua Pak. Jangan digeneralisasi, sebagian merusak moral anak. Sementara guru disuruh memperbaiki moral anak. Nah, semoga guru-guru ngaji kita yang ada di sini selepas malam ini hati kita terbuka sehingga menambah SPP-nya. Mudah tak Pak? Mudah Pak? Mudah semua, merokok semua Pak ya? Satu hari berapa Pak? 25.000. Nah, taruhlah dikurangi jadi 15.000 guys. 10 hari berarti satu hari 10.000 kasih SPP ke guru ngaji. 30 hari 300.000. Sempat anak yang ngaji situ 20 orang, 300 kali 50 berapa Pak? 3 kali 2 berapa Pak? 6 juta lah. Kalau sudah 6 juta guru ngaji, kredit Ayla, kredit Bazero. Dak level lagi ini motor butut nih. Saya kan motor Scoopy, dak level lagi itu motor. Langsung kredit mobil. Kalau guru ngaji dikasih. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah yang kedua, yaitu orang yang mendapatkan kemuliaan karena memuliakan Al-Qur'an adalah orang yang mengaji Al-Qur'an, kemudian orang yang mengajarkannya. Karena itu mari kita muliakan guru ngaji, Pak. Jangan sampai guru ngaji kita marahi anak kita tidak dapat. Anak tak dapat ngaji dimarahi guru ngajinya. Bisa tak mau ngajar? Anak saya masuk bulan ngaji tak pindah-pindah dari Fatihah terus. Guru ngaji dimarahi. Nah, muliakan guru ngaji. Kemudian Bapak Ibu yang keempat adalah orang yang hafal Al-Qur'an. Dalam hadis dikatakan inna lillahi ahlaini minan nas. Sesungguhnya Allah itu punya 2 keluarga di kalangan manusia. Satu orang ahlul Quran, satu orang yang hafal Al-Quran, mengamalkan Al-Quran. Nah maka Bapak Ibu kita kalau 2 nih Pak. Lah banyak yang dipikirkan Pak, mikirin nafkah anak, kredit rumah, kredit motor, banyak dipikirkan. Nah ngapal itu tidak bisa lagi. Nah suruh anak ngapal Quran. Pondokkanlah di pondok santai. Tapi cari yang bersama. Cari yang berakidah ahlus sunnah wal jamaah. Maksudnya begini Pak. Di suatu tempat bukan di sini. Ketika dia balik dari pondok, setahun pondok, balik dari pondok, sampai ke rumah, tidak mau lagi ikut tahlilan, tidak mau lagi ikut yasinan, tidak mau lagi ikut Isra Mi'raj, tidak mau lagi nuzul Quran nih Pak, tidak mau lagi. Maulana Nabi tidak mau lagi doa bersama itu tidak mau lagi. Kenapa? Karena semua itu adalah bid'ah dolalah.
bid'ah yang sesat menyesatkan masuk neraka. Jadi surga sudah dikapelin oleh mereka. Jangan sampai begitu Pak. Kenapa? Nanti kalau bapak meninggal tidak ada yang sedekah atas nama bapak, dan tidak nyampe kata mereka. Tidak ada lagi yasinan, tidak ada lagi puluh tahlilan atas nama kita orang tua, karena sudah dibid'ahkan tadi, tidak nyampe katanya. Pahala itu tidak nyampe. Padahal ini masalah khilafiyah, bukan masalah muttafaq alaih. Kalau muttafaq alaih, oke saja, ini khilafiyah. Nah, maka oleh karena itu, kalau kita punya anak, ya kita namanya anak itu potensinya kan beda-beda, Pak. Seandainya dia itu potensinya di ilmu agama, dimasukkan ke pondok pesantren tahfiz misalnya, yang ada salafiyah kitabnya, ngaji kitab. Bolehlah masuk SMP, tapi di awal-awal di backup dengan ilmu agama supaya tidak mudah terpengaruh. Karena anak yang hafal Al-Quran, maka dia bisa membantu memberi syafaat 7 turunan ke atas. 7 turunan, 7 nasab ke atas, bisa membantu. Bapak, kakek, buyut, janggal, nah, saya tidak hafal, bahasa istilahnya beda-beda. Sampai 7 ke atas, bisa dia membantu anak yang hafal Al-Quran. Nah, di zaman sahabat dulu Pak, dikit yang hafal Quran. Yang hafal Quran itu sedikit. Kenapa? Karena Al-Quran masih diulang-ulang, berpahurma. Sehingga yang terkenal hafal Quran itu 1 Ubay bin Ka'ab, 2 Abdullah bin Mas'ud, 3 Zaid bin Sabit. Kalau perempuannya kita kenal dengan Ummul Warokoh, hafal Quran. Kenapa demikian? Karena mereka itu lebih mengamalkan Al-Quran, lebih mudah mengamalkan Al-Quran daripada menghafal Al-Quran. Kebalik dengan zaman sekarang Pak. Sekarang lebih mudah menghafal Quran daripada mengamalkan Al-Quran. Setuju tak Pak? Sudah mulai ini apa ya? Setuju tak Pak ya? Lebih mudah menghafal Quran daripada mengamalkan Al-Quran. Boleh kita lihat sekarang, yang hafal Quran banyak, yang ngamal Quran boleh itu. Tapi di zaman sahabat yang mengamalkan Quran itu banyak. Maka disebutkan Imam Ibnu Mujahid itu ketika dia mengaji Al-Quran, dia tidak akan pindah ke ayat yang kedua sebelum dia mengamalkan ayat yang pertama. Dia tidak akan pindah ke ayat yang kedua sampai dia mengamalkan ayat yang pertama. Kalau kita kan 1 hari bisa hafal 1 mukro itu anak-anak itu kan. Jadi akhir zaman begitu Pak. Maka Al-Quran tinggal Al-Quran, hanya keluar sebatas dari mulut, sementara pengamalannya ini tidak semua, tapi sebagian saja. Maka hati-hati kalau hafal Quran, khawatir kita nanti dilaknat oleh Allah gara-gara Al-Quran. Nah yang terakhir, ini terakhir nih ya. Yang terakhir, orang yang dapat kemuliaan karena memuliakan Al-Quran itu adalah orang yang meyakini Al-Quran itu adalah mukjizat. Dzalikal kitabul la raiba fihi. Al-Quran itu tidak ada keraguan di dalamnya. Orisinil 100%, tak ada dirubah. Orisinil Pak, Al-Quran 100%. Injil tinggal 16% yang orisinil. Berarti 84% sudah dirubah. Kata orang ahli Injil, bukan kata saya. Injil itu 16% yang orisinil. Berarti 84% sudah ada orisinil lagi. Al-Quran dari dulu sampai sekarang 100% asli. Dan berani merubah. Kita kan nengok terjemahan baru-baru ini, aulia itu diartikan dengan teman setia. Itu penafsirannya memang ada Pak. Yang disalahkan Al-Quran sudah dirubah. Kan ada bilang gitu, Al-Quran sudah dirubah, makna aulia tidak makna pemimpin lagi, tapi dirubah sudah makna teman setia. Kita harus melihat tafsir. Jangan kita langsung dikit-dikit berubah, dikit-dikit salah, tidak boleh. Kita harus merujuk kepada tafsir. Ini memang ada maknanya begitu. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi malam hari ini nuzul
nuzul Quran kita cukupkan di sini, Pak ya. Jadi kesimpulannya, hendaknya kita gemar membaca Al-Quran, terutama di 10 akhir bulan Ramadan. Kalau bisa itikaf, Pak. Itikaf itu rukunnya 4. Satu orang yang beritikaf, 2 tempat beritikaf masjid, berarti langgar, musola, tidak boleh itikaf, Pak. Boleh di kamar dewe, itu tidur namanya, Pak, bukan itikaf. Kemudian labsu bertempat di masjid, menempati masjid, diam di masjid. Kemudian yang keempat, niat. Para ulama menganjurkan sebelum kita masuk ke masjid, niat nazar dulu itikaf. Saya ulangi lagi, para ulama menganjurkan sebelum kita masuk masjid, nazar itikaf. Saya nazar itikaf, masuk masjid niat itikaf. Itikaf itu bukan 1 hari 1 malam, Pak. Itikaf itu paling minimal qadratu ma'nina, seukuran subhanallah selesai. Maka kita dianjurkan bernazar, karena pahala nazar itu sama dengan pahala wajib. 70 kali kita lakukan, 70 kali derajatnya daripada kita mengamalkan sunnah. Maka sayang kalau kita masuk masjid tapi sebelum tidak nazar, niat sunnah saja, rugi. Maka ibadat ulama dengan ibadah orang awam itu meskipun sama-sama sholat, nilainya berbeda. Beliau sebelum masuk masjid niat nazar dulu itikaf supaya dapat pahala wajib 70 kali lebihnya daripada pahala sunnah. Ada tadi niat itikaf, Pak? Ada ya? Nazar tak? Sunnah? Nazar juga ya? Luar biasa, sudah alim-alim semua. Jadi nawaitul itikaf, kalau dia nazar boleh pakai korban lillahi ta'ala. Kalau dia sunnah lah sunnah. Nawaitul itikaf selesai, tak perlu pakai sunnah, sudah jelas itu sunnah. Nah, terutama di akhir Ramadan ini, di tanggal-tanggal yang ganjil. Demikian Bapak Ibu, lebih dan kurang mohon maaf, atau kalimat yang kurang pantas, kurang sopan, salah tempat, salah ucap, mohon dimaafkan. Benar dari Allah, salah dari diri pribadi saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.